Ruben Onsu sudah mualaf. Kapan Anda mualaf, Mas Bro? Pertama, Indonesia adalah negara yang menjamin warganya untuk memeluk agama yang diyakini. Jadi apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kalau Anda meminta saya meninggalkan keyakinan kepada Kristus Yesus hanya karena Ruben Onsu, maka ini adalah sebuah pemikiran yang sangat lucu. Yesus Kristus itu punya 12 murid yang kesemuanya adalah rasul. Dan salah satu yang mengkhianati dia adalah Rasul Yudas. Kalau Yudas yang merupakan seorang rasul yang berkhianat tidak membuat iman saya bergeming, apalagi hanya seorang Ruben. Lagi pula sejak kapan seorang Yudas menjadi panutan? Panutan kami bukan Yudas, panutan kami itu Petrus, Rasul Paulus. Orang-orang yang mempertahankan iman kepada Kristus Yesus apapun yang menjadi taruhannya. Nggak punya teman. Lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itulah yang dialami oleh Yudas. Karena dia cinta uang, disitulah kejahatan, disitulah iblis bekerja untuk mengkhianati Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pak, Ruben Onsu telah meninggalkan Yesus. Bagaimana pendapat Singa Yehuda? Nggak ada urusan. Yang pertama, pilihan keyakinan itu adalah hak masing-masing orang. Yang kedua, ingat, Yesus berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku. Artinya Yesus hanya mengurusi orang-orang yang percaya kepada dirinya. Yang ketiga, Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa makna dari setiap kata yang diucapkan Yesus dalam firman-Nya ini? Dikatakan di situ, akulah jalan. Artinya apa? Yesus Kristuslah yang paling tahu jalan menuju kepada sorga. Bahkan hari ini Yesus telah ada di sorga. Sebab dia berasal dari sorga. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata lagi di situ, firman itu telah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia yang kita kenal bernama Yesus Kristus. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan mengkonfirmasi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan Yesus itu cuma jalan bukan tujuan. Ya, itulah kebodohan daripada orang-orang. Ya, di mana di muka bumi ini orang membuat jalan tanpa ada tujuannya. Di gang sempit sekalipun, kalau dibuatkan jalan, pastilah ada tujuannya. Kemudian Yesus juga berfirman di situ, bahwa akulah kebenaran. Kebenaran itu artinya firman Tuhan. Yang firman Tuhan juga merupakan petunjuk orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus Kristus itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman Bapa itu sendiri. Kemudian Yesus Kristus berfirman lagi, yang tadi saya sampaikan bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup. Dia katakan dia adalah hidup, artinya hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus Kristus berfirman juga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Jadi setiap orang yang meninggalkan Yesus, orang yang menolak percaya Yesus, mereka kehilangan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Ya, sekali lagi Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di manakah Bapa itu bertahta? Di sorga. Gara-gara Ruben Onsu mualaf saat dia menjual sesuatu di live TikToknya guys ya, itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang menyerang Ruben Onsu ya. Dan komentar-komentar netizen itu rata-rata mengatakan Ruben Onsu adalah Yudas. Yudas Iskariot itu merupakan salah satu rasul atau pengikut Yesus Kristus. Namun dia kemudian berkhianat dan dia menjual Yesus yang kemudian menjadi awal mula Yesus ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah guys, masih ada kelanjutannya ya. Sebelum saya berkomentar panjang kali lebar, kita dengarkan dulu komentar-komentar dari para netizen yang budiman berikut ini. Emang kalian yang menghujat yakin kalian bakal masuk surga?
Sumpah ya, tadinya gue nggak mau ngebahas ini karena ini menurut gue terlalu sensitif. Cuman pas gue lihat live-nya Ruben Onsu, gila sih. Banyak yang komen, banyak yang menghujat dia karena dia menjadi mualaf. Yang gue tahu ya dari yang gue suka tonton gitu, tokoh-tokoh agamanya aja menyuarakan toleransi. Mereka tuh sangat mementingkan toleransi. Jadi toleransi itu sangat penting banget untuk terciptanya kedamaian di negara ini, bahkan di dunia ini. Karena kalau salah satu agama nyenggol agama yang lainnya, itu yang akan berdampak bukan hanya dua agama yang berselisih ini, tapi semuanya. Mau orang Kristen masuk Islam, orang Islam masuk Kristen, bukannya agama itu sesuatu hal yang gak bisa dipaksain ya. Intinya kan semua agama mengajarkan kebaikan, ya udah gak sih? Emang kalian yang menghujat yakin kalian bakal masuk surga? Salah satu berita yang paling membahagiakan walaupun telat ya gue dengernya di lebaran ini adalah Ruben Onsu akhirnya mualaf. Kenapa gue bahagia banget? Karena kalau seseorang jadi mualaf itu dalam kepercayaan Islam dosanya itu di-reset lagi jadi 0, jadi seperti bayi baru lahir. Mungkin di sisi lain banyak orang yang kayak, ih kok enak banget ya, dia tinggal syahadat terus dosanya langsung jadi 0 gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih orang mualaf itu gak simsalabim seenak itu loh. Kalau kita lihat nih dari Ruben Onsu, dia tuh langsung dikasih cobaan yaitu keretakan keluarganya. Atau mungkin teman-teman pernah dengar ada orang yang abis mualaf itu tiba-tiba bangkrut kayak diuji gitu sama Allah kesetiaannya. Tapi sekali lagi hebat banget sih Ruben Onsu tuh mau kayak menjemput kebenaran gitu. Alhamdulillah, welcome to Islam. Dan gue happy banget karena beliau adalah salah satu idola masa kecil gue dulu pas masih SMP. Dia tuh dulu jadi kayak MC Mama Mia gitu dari dulu. Viral Ruben Onsu login jadi mualaf. Wih, kok gue baru tahu nih. Kemarin perasaan lagi viral-viralnya dia cerai sama mantan istrinya Sarwenda. Malah tiba-tiba dia login jadi muslim. Apakah ini pengaruh dari kepahitan kali ya dengan mantan istrinya ya? Apa kemungkinan gara-gara itu kah? Kok gue juga kurang paham juga. Menurut kalian si Ruben Onsu ini gara-gara apa ya? Apa mungkin atau dia punya pujian hati yang baru? Dia pindah jadi mualaf. Jadi bagi Kogon sih nggak masalah sih ya. Kalau selama Ruben Onsu dia udah punya ketetapan hati untuk login, pindah menjadi mualaf ya nggak masalah ya kan. Emang udah pilihan dia ya, tapi jangan setengah-setengah, jangan Islam KTP gitu. Jadi kalau udah pindah agama tapi kayak main-main gitu ya, setengah-setengah gitu. Gara-gara mungkin kemungkinan gara-gara dia punya pujian hati yang baru, dia langsung pindah jadi mualaf ya kan, jadi muslim ya. Tapi menurut Kogon sih kalau dia udah pilihan dia punya ketetapan hati ya udah seriusin aja gitu, seriusin, banyak belajar ya dengan pilihan yang dia percaya gitu kan. Jadi kita doakan untuk Ruben Onsu supaya kayak dia sehat selalu ya. Semoga dia juga punya ketetapan hati dan juga dia punya ketenangan ya. Kemarin mungkin ada sedikit problem masalah rumah tangga ya, dia cerai sama mantan istrinya, tiba-tiba malah dia login jadi mualaf. Itu yang saya kaget. Nah, jadi kita bantu doakan aja untuk Ruben Onsu yang terbaik aja ya. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video ini, menurut kalian ini Ruben Onsu pengaruh gara-gara apa ya? Gara-gara cerai sama istrinya atau mungkin ada pujian hati yang baru? Salam dari Kogon untuk kalian semua. Berkah selalu ya. Pagi buka TikTok langsung lihat yang lagi viral. Mas Ruben Onsu mualaf. Lalu komentarnya banyak yang bilang Ruben Iskariot, Yudas dan lain sebagainya. Kayaknya ini komentar-komentar yang lagi panas-panas dan lagi viral sekarang ya. Jadi gini aja, itu urusannya orang lah, privasinya orang. Dia mau menganut agama apa, dia mau apa, itu urusannya dia. Kita sebagai orang yang percaya nggak usah menghakimi orang dengan berkata dia Yudas dan dia apa. Yudas itu sudah mati dari zaman Yesus Kristus dulu. Dia sudah tidak ada di zaman ini. Kita mengatakan seseorang Yudas Iskariot, mengecas orang seperti itu, kita sudah berkaca nggak apakah diri kita sudah benar apa belum gitu loh. Saya rasa dia bukan melakukan hal yang salah, dia melakukan hal yang menurut dia benar, ya sudah. Yang harus digarisbawahi itu adalah kita berkaca-kaca dulu sama diri kita. Apakah kita sudah lebih baik daripada dia atau apa gitu loh. Jangan ikut arus mengatakan orang Yudas Iskariot, nah apa Iskariot segala macam. Pahami itu dulu ya, koreksi diri. Kalau sudah benar baru berkomentar.
stop menyebut Ruben Onsu sebagai Yudas Iskariot. Gak sama. Yudas Iskariot itu adalah orang zelot, gerilyawan, pejuang Israel, militan, dengan mindset zelot yang ingin mengembalikan kerajaan Daud di masa penjajahan Romawi. Zelot diduga kuat ingin menghancurkan Romawi dan kelaliman dan otoriter pemuka agama Yahudi. Dia melihat bahwa sosok Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Dia bisa menyediakan suplai makanan. Dia bisa menyembuhkan orang yang cacat. Bahkan orang mati bisa bangkit kembali. Maka itu dalam pemikiran Yudas, sudah saatnya Yesus ini ditunjukkan sebagai pemimpin militer. Maka itu dia membocorkan tempat di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk ditangkap dengan pikiran bahwa Yesus pasti membela diri. Upaya itu berhasil, maka datanglah pemuka agama Yahudi, Farisi dan Taurat beserta pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau berpikir bahwa aku tidak sanggup meminta Bapakku menurunkan malaikat. Ini kan persoalan militer dan perang. Singkatnya dalam narasi Injil, Yesus tidak melawan, ditangkap, disiksa dan mati. Bagi orang zelot ini kan kegagalan. Dan orang zelot itu sudah terlatih kalau gagal bunuh diri. Makanya beberapa tahun kemudian kelompok zelot dikepung oleh orang-orang Romawi dan sebelum ditangkap mereka bunuh diri massal. Jadi bagi orang zelot, Yudas Iskariot itu pahlawan. Dan dari segi teologis pun kita tidak menerima konsep bahwa untuk memuluskan Yesus sebagai Mesias, bahwa dia harus mati di kayu salib, ada yang sudah dikhususkan jadi kambing hitam, yaitu si Yudas. Kan kita nggak punya predestinasi begitu, bahwa ada yang dibuat Allah akan mati sebagai Yudas. Kan kalau gitu nggak fair dong dia, Allahnya kan. Nah jadi dari segi politik itu kita bisa lihat bahwa Yudas itu di sisi lain patriot, tapi di sisi lain dia keliru memandang Tuhan. 3 tahun bersama Yesus kok nggak ngerti juga tentang pesan bahwa Mesias harus menebus dosa, kan nggak ngerti. Nah kalau kita bisa pikir-pikirlah, apa dosa Yudas rupanya lebih berat dari Petrus yang mengkhianati dia 3 kali? Tetapi Petrus berani mengambil pilihan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul, Petruslah yang pertama khotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus bangkit. Nah itu kan pengalaman iman. Jadi saya percaya bahwa orang yang menyadari salahnya dan dia berubah kepada Allah dengan konsep dia memberitakan kabar baik bahwa Yesus mati bagi dia, itu adalah keputusan yang dihargai Tuhan. Jadi saya berpikir Yudas pun kalau dia bisa kebilang setelah pengkhianatan itu, tapi dia kembali bertobat, saya pikir pengampunan terjadi. Nah apa kaitannya dengan Ruben Onsu yang secara sengaja meninggalkan Tuhan Yesus? Itu nggak berkhianat. Siapa bilang itu berkhianat seperti Yudas? Karena ada orang yang sudah mengikut Yesus, ketika Yesus bilang, hari ini darahku akan tercurah. Jadi kamu harus minum darahku supaya kamu bisa mengerti, dan kamu harus makan dagingku supaya bisa kamu diberkati Tuhan. Nah, orang-orang saat itu menangkapnya hurufiah. Makanya akhirnya banyak murid Yesus yang bilang perkataan ini keras, nggak ada yang bisa mengerti ini, dan mereka mundur. Jadi saya percaya itu Ruben Onsu itu di situ, dia nggak ngerti tentang Tuhan Yesus, akhirnya dia mundur.
Iya, Yesus marah-marah nggak ada marah-marah kan Yesus. Nggak ada dia bilang gue pengkhianat kalian semua, nggak ada. Jadi stop menyamakan Ruben Onsu dengan Yudas. Dari sisi patriot, dari sisi politik militer, Yudas Iskariot lebih berharga dari Ruben Onsu. Jika Anda ngerti. Teman-teman, nasib artis Ruben Onsu setelah ia menolak atau meninggalkan Tuhan Yesus dikatakan para netizen dia adalah seorang Yudas, saudara. Ada beberapa netizen yang menyebut dia sebagai atau seperti Yudas, di mana Yudas menyangkal Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus dengan perkara dunia atau perkara harta, saudara. Yudas ini yang menjual Yesus dengan uang. Ya. Nah, teman-teman, apa yang saya komentar di sini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat atau membedakan di mana ada dua murid Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Yang pertama Yudas. Yudas menjual Yesus dengan sekeping uang perak, saudara. Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai di situ ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, teman-teman, Yudas ini ia pergi kepada imam-imam kepala. Tujuannya apa? Untuk menjual Yesus. Lalu imam-imam kepala ini memberikan kepada Yudas 30 uang perak. Wah, ini seorang murid menjual gurunya, saudara. Dan setelah Yudas menerima 30 uang perak tersebut, di sana Yudas mulai ia mencari kesempatan untuk memberikan atau menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala itu. Ending hidup Yudas setelah ia menjual Yesus Kristus, Yudas tidak bertobat. Yudas tidak berbalik kepada Tuhan. Malah Yudas ia mengakhiri hidupnya. Ia menjadi Tuhan atas hidupnya. Ia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri dan tidak bertobat. Ya, di sini kita melihat Yudas menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Alkitab mencatat orang yang mengakhiri hidupnya dengan dirinya sendiri, maka tidak ada pengampunan kepadanya karena dia sudah mendahulukan Tuhan atas dirinya. Ini yang pertama, Yudas. Yang kedua, Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75, sana dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Di sini Petrus menyangkal Yesus dengan pura-pura tidak tahu kalau ia adalah pengikut Yesus Kristus. Padahal Petrus selama 3 tahun lebih ia bersama-sama dengan Yesus Kristus, masa tidak ia tahu dan mengenal Yesus. Tetapi di sini di depan orang Petrus menyangkal Yesus Kristus. Ya, itu yang pertama. Lanjut, ketika ia pergi di pintu gerbang, seorang hamba yang lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ya, dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Yang kedua, Petrus bukan hanya saja ia pura-pura tidak tahu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ia bersumpah bahwa Yesus Kristus ia tidak mengenal sama sekali. Ya, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan pada saat itu berkokolak ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis
dengan sedihnya. Nah teman-teman, bagaimana akhir atau ending kehidupan Petrus? Petrus adalah seorang yang mati martir, yang bertobat dan kembali kepada pemilik hidup. Maka ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Di sini kita akan melihat perbedaan. Yudas tidak bertobat dan mati kebinasaan. Sedangkan Petrus, ia pernah menyangkal Yesus, namun ia bertobat kembali kepada sang pemilik hidup dan mengalami keselamatan. Petrus tidak kebinasa. Karena apa? Karena dia kembali kepada Yesus Kristus dan bertobat. Sedangkan Yudas binasa karena ia tidak bertobat. Itulah perbedaan Yudas dan Petrus. Mungkin teman-teman akan memahami akan hal ini berdasarkan penjelasan. Oleh sebab itu, bagaimana komentar saudara mengenai kedua tokoh yang ada di Alkitab yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Yang pertama Yudas dan yang kedua Petrus. Silakan berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi. Demikian video saya kali ini. Saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.